Salam satu nusa, satu bangsa, peserta didik kelas 10 di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi kementerian. Yang pertama, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Dari uraian video sebelumnya, kalian tentunya sudah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tugas dan kewenangan presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan A. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. B. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. C. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. D. Pembentukan, pengubahan, dan pembuburan kementerian diatur dalam undang-undang. Selain diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, keberadaan kementerian negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian negara seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan atau penggantian, pembubaran atau penghapusan kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintahan non-kementerian, dan pemerintahan daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang pertama, penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai. Yang berikut, perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang atau milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di bidang di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Selanjutnya, perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya,
pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang. Pada pasal 17 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara adalah sebagai berikut. Pertama, urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Yang berikutnya, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Selanjutnya, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau tertinggal. Yang kedua, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Setelah memahami materi sebelumnya, kalian akan melihat tentang kementerian negara yang ada di negara kita. Nah, supaya pemahaman kalian semakin bertambah, kalian harus membaca kelanjutan dari materi di atas tadi yang akan diuraikan pada pokok bahasan berikut ini. Kalian tentu sudah memahami bahwa setiap kementerian bertugas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian, jumlah kementerian negara dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. A. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut.
1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Luar Negeri. 3. Kementerian Pertahanan. B. Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Kementerian Agama. 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Kementerian Keuangan. 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 6. Kementerian Kesehatan. 7. Kementerian Sosial. 8. Kementerian Ketenagakerjaan. 9. Kementerian Perindustrian. 10. Kementerian Perdagangan. 11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 12. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 13. Kementerian Perhubungan. 14. Kementerian Komunikasi dan Informatika. 15. Kementerian Pertanian. 16. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 17. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 18. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 19. Kementerian Agraria dan Tata Ruang. C. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Yang pertama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 5. Kementerian Pariwisata. 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 7. Kementerian Pemuda dan Olahraga. 8. Kementerian Sekretariat. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut. 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. A. Kementerian Dalam Negeri. B. Kementerian Hukum dan HAM. C. Kementerian Luar Negeri. D. Kementerian Pertahanan. E. Kementerian Komunikasi dan Informasi. F. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kedua, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. A. Kementerian Keuangan.
B. Kementerian Ketenagakerjaan, C. Kementerian Perindustrian, D. Kementerian Perdagangan, E. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, F. Kementerian Pertanian, G. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, H. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, I. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, J. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan yang ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, A. Kementerian Agama, B. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, C. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, D. Kementerian Kesehatan, E. Kementerian Sosial, F. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, G. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, H. Kementerian Pemuda dan Olahraga. 4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, A. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, B. Kementerian Perhubungan, C. Kementerian Kelautan dan Perikanan, D. Kementerian